lagi sama aku, Stephanie Lee, tentunya masih di program Belajar Bahasa Mandarin dari bolong.id. Nah, episode kali ini aku bakal ajak kalian untuk ngebahas salah satu hal tabu di Tiongkok. Nah, tabu apa itu? Yang jelas bukan sara, tapi di sini adalah tabu cinci, yaitu larangan pada saat memberi hadiah atau juga liu ke orang yang kita kasihi. Sampai di sini mungkin kalian mikir ya, wah gila sih ngado aja udah sampai harus ada larangannya segala, ribet banget gitu. Ya, di sini tujuannya bukan buat nyusahin sobat bolong, tapi karena budaya Tionghoa itu sangat kaya, jadi memang dalam memberi hadiah ada beberapa barang-barang dan juga kado itu yang bermakna negatif, sehingga nggak disarankan untuk kita kasih supaya orang yang kita kasih itu nggak tersinggung. Nah, oke, kalian penasaran barang-barang apa aja yang nggak boleh dijadiin kado? Let's check it out. Tradisi memberi hadiah ala Tiongkok atau Zhongguo de Songli Wenhua he Xishu. Ya, sebelum kita masuk ke list barangnya, ada baiknya kalau kita belajar sedikit dulu ya tentang tradisinya, yaitu tradisi serah terima kado yang ada di Tiongkok. Sebenarnya tradisi mereka nggak jauh berbeda sih sama yang ada di Indonesia. Tradisi kasih dan nerima kado di sana juga biasa dilakukan antar saudara, teman, dan juga bisa antar rekan kerja gitu ya Sobat Bolong. Nah, di kalangan keluarga dan teman, kado itu biasa diberikan pada orang yang mau menikah, atau mungkin momen punya anak, beli rumah baru, dan momen-momen spesial yang lainnya. Sedangkan di lingkup kerja atau kantor, biasanya kado diberikan sebagai kenang-kenangan atau juga simbol penghargaan gitu ya bagi partner kerja mereka. Nah, seiring perkembangan zaman, ditambah dengan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 kemarin, hingga saat ini juga ya Sobat Bolong, kebiasaan berkirim paket dan juga hadiah itu makin populer, baik itu di Indonesia maupun di Tiongkok sendiri. Salah satu tujuannya ya mungkin juga untuk menggantikan kebersamaan yang hilang selama pandemi. Contohnya di saat tahun baru Imlek atau festival GC yang sempat kita bahas di episode kemarin, dan juga mungkin festival Mid Autumn yang akan datang nanti. Larangan memberi hadiah di Tiongkok. Zhongguo Songli Cinci. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke list larangan dan juga hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita memberikan hadiah buat temen Chinese ataupun Tiongkok kita yang masih sangat memegang budaya. Yang pertama ada sepatu atau xiezi. Sepatu jadi barang pertama dalam list hadiah terlarang karena dalam bahasa Mandarin pelafalan kata sepatu ini xie persis sama dengan pelafalan kata roh jahat, yaitu xie juga. Jadi hindari mengadu sepatu untuk teman Tiongkok kalian supaya nggak ada yang salah paham ya. Yang kedua adalah memberikan jam atau songcong. Nah, kenapa nggak boleh? Karena terjemahan dari istilah memberikan jam dalam bahasa Mandarin dibaca menjadi songcong, persis dengan pelafalan songcong yang artinya upacara terakhir untuk mengantarkan jenazah. Sebetulnya jam yang dimaksud nggak boleh di sini adalah jam dinding semacam ini, Sobat Bolong. Karena kalian tahu kalau jam tangan itu terjemahannya adalah shoupiao. Nah, tapi takutnya bagi orang China maupun Tionghoa Indonesia yang masih sangat memegang tradisi, kemungkinan besar mereka akan tetap ngerasa risih gitu ya, atau bahkan juga bisa tersinggung kalau kalian kasih kado jam. Jadi sebaiknya dua-duanya ini jangan deh, supaya nggak ada yang salah kira kalau kita mendoakan mereka cepat berangkat atau dengan kata lain meninggal. Selanjutnya adalah buah pir. Nah, meskipun tradisi mengirim parcel buah itu udah jadi hal umum ya bagi kita, tapi dalam budaya Tionghoa, buah pir ini adalah salah satu buah yang jadi pengecualian gitu. Karena dalam bahasa Mandarin, buah pir disebut li atau li zi, di mana pelafalannya persis dengan li yang artinya berpisah atau menjauh. Nah, dari situ ditakutkan kalau kita memberikan buah pir ke teman Chinese atau Tionghoa, maka hubungan kalian dengan orang itu justru akan semakin menjauh. Nggak mau dong ya? Kado terlarang yang keempat adalah payung. Nah, dalam bahasa Mandarin, payung ini berbunyi atau disebut sebagai san, di mana pelafalan kata san ini mirip dengan kata san, yang artinya perpisahan atau berpisah.
Jadi janganlah ya kalian kasih payung ini ke teman ataupun keluarga kalian, takutnya nanti mereka salah paham kalau kita ini ingin memberi isyarat kalau kita pengen pisah atau putus gitu Sobat Bolong. Selanjutnya ada bunga putih atau paihua. Nah, sama seperti buah, bunga juga adalah salah satu kado yang udah dari dulu ya Sobat Bolong, dipakai oleh masyarakat di dunia bahkan untuk menyatakan kasih sayang ke orang yang kita sayangi. Namun demikian, bunga-bunga dengan warna putih sangat nggak disarankan atau direkomendasikan untuk dijadikan kado. Pasalnya, warna putih ini disepakati oleh warga atau masyarakat Tiongkok sebagai warna kedukaan. Oke, nah kalau benda-benda itu tadi nggak dibolehin, jadi barang apa dong yang maknanya itu baik dan juga disukai oleh orang Tiongkok? Yaitu hadiah yang paling umum diberikan ke teman dan juga keluarga adalah pakaian atau ifu, mainan atau wancu untuk anak kecil, teh bunga atau huacha biasanya untuk orang tua, atau kalian juga bisa pilih wine atau putaojiu untuk diberikan ke atasan maupun rekan kerja kalian yang kalian hormati. Selain itu juga barang-barang khas daerah kamu yang punya nilai mungkin budaya atau nilai estetik ataupun juga bermakna atau mengandung nilai kenang-kenangan juga bisa dijadiin sebagai alternatif kado bagi orang yang kalian sayangi. Oke, sekarang aku mau tanya nih, siapa di antara kalian yang udah sempet terlanjur kasih hadiah sepatu, atau mungkin payung, atau mungkin juga buah pir dan bunga putih ke teman Tiongkok kalian? Aduh, masih ingat nggak tuh gimana reaksi mereka pas nerimanya? Ceritain ya di kolom komentar, atau bisa juga DM lewat IG bolong.id, dan aku tunggu komentar kalian. Please kalian subscribe juga channel YouTube ini supaya channel ini makin berkembang dan juga hidupin lonceng notifikasi serta follow akun-akun sosmed Bolong yang ada berikut ini. Ya, oke Sobat Bolong, thank you udah nontonin video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di episode mendatang. 再见!